Sejarah Benua Asia. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Tania, Garba, Arindra, Keisha, Cynthia, dan Mipa. Di sini kami akan membahas mengenai definisi benua Asia, sejarah benua Asia, suku asli benua Asia, wilayah-wilayah benua Asia, serta iklim benua Asia. Yang pertama yaitu definisi. Benua Asia adalah benua terbesar di bumi, baik menurut luas daratan maupun jumlah penduduk. Benua ini berbatasan dengan pegunungan Ural dan Kaukasus serta Samudra Arktik, Pasifik, dan Hindia. Benua ini mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi dan terdiri dari 30% dari luas daratannya, dengan jumlah luas 44,58 juta kilometer persegi dan populasi sebanyak 4,561 miliar. Penduduk di benua Asia paling banyak bahasa pengantar percakapannya, yakni sebanyak 2.294 bahasa. Terdapat 48 negara yang tergabung di dalam Asia, termasuk Indonesia. B. Sejarah benua Asia. 1. Benua Asia. Penemu benua Asia belum dapat dipastikan. Namun, beberapa orang percaya bahwa seseorang berkebangsaan Italia bernama Christopher Columbus menemukan benua Asia. Selain Christopher Columbus, Vasco da Gama dan Marco Polo juga dua tokoh penjelajah yang disebut-sebut pernah menjelajahi benua Asia. Vasco da Gama mengunjungi India, sedangkan Marco Polo mengunjungi Cina. Dua, sejarah terbentuknya benua Asia. Zaman Mesozoikum atau 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada saat ini pernah menyatu menjadi satu daratan sebagai super kontinen yang kemudian pecah. Benua ini disebut dengan Pangea. Akibat pergeseran lempeng, benua Pangea kemudian terpisah menjadi 5 benua di akhir periode Cretaceous. Lempeng Eurasia terbelah menjadi benua Eropa dan Asia. Di Rusia sebelah selatan Arktik terdapat banyak jenis hewan yang berharga karena bulunya, diantaranya beruang, rusa, cerbelai, lynx, dan berang-berang. Antilop, begitu pula belalang terdapat di daerah Mongolia atau barat laut Cina. Di Asia Tengah terdapat korsak, Lainic exoarasia, kucing palas, macan tutul salju, dan kijang saiga. Di Asia Selatan terdapat gajah Asia, mamalia besar yang hidup di hutan Asia Selatan. 2. Harimau Bengal, salah satu spesies kucing besar yang mendiami wilayah ini. 3. Berang-berang Asia, mamalia semi akuatik yang ditemukan di sungai-sungai Asia Selatan. Di Asia Timur terdapat mamalia terdiri atas kanguru, walabi, beruang, snow-diak atau ladak irian, opossum layang atau pembajak berkantung, kuskus, kanguru, pohon dan kelelawar. Reptila terdiri atas buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Amfibia terdiri atas kata pohon, kata terbang, dan kata. Di Asia Tenggara terdapat gajah, harimau, kera, kerbau, sapi, babi hutan, badak, anoa, kuda, burung cendrawasih, burung kakak tua, merak, burung kasuari, tapir, siamang, lumba-lumba, banteng, macan dahan, beruang madu, gajah, dan burung ibis. Selanjutnya, di Asia Barat Daya terdapat unta, kelinci gurun, ular, kalajengking, dan laba-laba. Kemudian ada flora benua Asia. Flora benua Asia antara lain, yang pertama yaitu bambu, yang kedua anggrek,
yang ketiga Rafflesia arnoldii, yang keempat kantong semar, dan yang terakhir adalah daun sang. Berikut adalah dokumentasi dari flora-flora di benua Asia. Selanjutnya yaitu suku asli benua Asia. Suku asli benua Asia antara lain yaitu Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Yang kelima, sejarah Asia juga akan membahas tentang perkembangan-perkembangan besar yang terjadi di berbagai kawasan lain di dunia. Dan peristiwa-peristiwa besar di Asia yang turut berdampak pada kawasan-kawasan tersebut. Antara lain, yang pertama, kegiatan niaga di Jalur Sutra yang menjadi prasarana penyebaran budaya, bahasa, agama, dan wabah penyakit di sepanjang jalur perdagangan Afrika-Eurasia. Selanjutnya, kemajuan besar lain yaitu penemuan serbuk mesiu di Tiongkok pada abad pertengahan yang menjadi cikal bakal kemajuan tata cara berperang lewat pemanfaatan senjata api. Yang keenam, peradaban awal di benua Asia. Peradaban awal di benua Asia dimulai dengan peradaban kuno Sumeria yang ada di daerah Irak pada saat ini. Kemudian, muncul secara bertahap peradaban Mohenjo-daro yang berkembang menjadi peradaban India. Dan kemudian berkembang pula peradaban Sungai Huanghe di Tiongkok. Bagian sebelah barat benua Asia terdiri dari negara-negara wilayah Timur Tengah dan Timur Dekat yang berada di benua Asia. Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah wilayah yang terletak di bagian tenggara benua Asia. Wilayah ini mencakup semenanjung Indochina dan semenanjung Malaka, serta kepulauan dengan luas wilayah 4.545.792 km dan populasi sebanyak 655.298.044. Terdapat 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu Asia Timur. Asia Timur adalah salah sebuah sub-wilayah Asia. Luasnya sekitar 11.840.000 km atau 15% dari benua tersebut dengan jumlah populasi sebanyak 1,6 miliar penduduk. Terdapat 8 negara di benua Asia Timur. Yang keempat yaitu Asia Selatan. Asia Selatan adalah sebuah wilayah geopolitik bagian selatan benua Asia yang terdiri dari daerah-daerah di anak benua India dan sekitarnya, dengan luas wilayah 5.134.641 km dan populasi sebanyak 1.814.014.121 penduduk. Terdapat 7 negara di kawasan Asia Selatan. Asia Tengah. Asia Tengah terdiri dari 6 negara yang terletak di Asia Tengah, yang juga bekas Republik-Republik Soviet. Mereka adalah Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan dengan luas wilayah 4 juta km persegi. Pada definisi ini, luas Asia Tengah menempati 21% dari luas benua Asia dan jumlah penduduk sebanyak 73 juta jiwa. D. Batas wilayah benua Asia dan bentang alam benua Asia. Yang pertama, batas wilayah. Letak geografis benua Asia sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, Laut Tengah dan benua Afrika, serta sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Selanjutnya, bentang alam benua Asia. Bentang alam benua Asia didominasi pegunungan dari rangkaian sirkum Mediterania. Salah satu puncaknya adalah pegunungan Himalaya dengan Gunung Everest. Puncak tertinggi gunung ini berada di ketinggian sekitar 8.848 meter di atas permukaan laut di Nepal. Hal ini menjadikan Gunung Everest gunung tertinggi yang ada di bumi.
Iklim benua Asia dan letak bujur lintang benua Asia. 1. Iklim benua Asia. Benua Asia adalah benua yang paling luas di dunia. Di sana kita bisa menjumpai beragam jenis iklim, mulai dari iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim dingin, iklim darat, iklim mediteran, iklim kutub, iklim pegunungan, iklim gurun, iklim kontinental kering. Asia Barat memiliki iklim gurun terutama di Jazirah Arab dan iklim Mediterania di plato Iran, Zaira dan Anatolia. Artinya curah hujan wilayah Asia ini sangat sedikit. Asia Tenggara memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan yang tinggi karena mendapat banyak uap air dari Samudra Hindia dan Pasifik. Asia Timur memiliki iklim subtropis dengan curah hujan sedang karena mendapat cukup uap air dari Samudra Pasifik. Tengah memiliki iklim kontinental kering, terutama di wilayah Guru Gobi. Iklim ini membuat wilayah Asia Tengah memiliki curah hujan yang sedikit karena mendapat angin dari Eropa. Asia Selatan memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan yang tinggi karena mendapat banyak uap air dari Samudra Hindia. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih karena telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.